Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kita Nggak Sendiri Channel. Masih bersama gua Hardi. Pada segmen kali ini gua mau berbagi cerita mistis lagi yang pernah gua alamin, yaitu adanya sosok makmum di saat gua melakukan sholat isya pada jam setengah 12 malam di musola. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa, gua mau ngucapin banyak-banyak terima kasih pada teman-teman yang udah mampir di channel ini. Dan gak lupa juga gua ngucapin banyak-banyak terima kasih pada teman-teman yang udah sudi memberikan like, komen, dan subscribe ke channel ini. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi kisah ini terjadi pada tahun 2007, dimana pada saat itu gue sedang ada acara, dan pulang dari acara tersebut sekitar jam 11 malam. Itu gue ada acara bersama teman gue. Berhubung sudah lumayan malam, gue memutuskan untuk menginap di rumah teman gue. Singkat cerita, gue berdua belum menunaikan sholat isya pada saat itu. Kebetulan di depan rumah teman gue itu ada sebuah musola. Akhirnya kita berniat untuk menunaikan sholat isya di musola tersebut, yaitu pada jam setengah 12 malam. Karena pada saat itu gue sampai rumah teman gue jam setengah 12. Gue pun ke kamar mandi dulu, ke kamar mandi teman gue, dan teman gue langsung beranjak ke musola. Jadi gue buang air kecil dulu, dia sudah jalan duluan ke musola. Akhirnya gue menuju musola, dan temen gue itu sudah sholat isya kurang lebih sudah 2 rakaat. Kondisi musola pada saat itu sudah gelap, lampunya udah dimatiin, jadi hanya ada cahaya bias dari rumah warga sekitar musola tersebut. Gue mengambil air wudhu seperti biasa. Kondisi tempat mengambil air wudhunya juga gelap. Gue lumayan agak takut juga sih, cuman pikir gue kesini kan mau sholat, ngapain juga harus takut gitu. Gue tetap ngambil air wudhu. Setelah ngambil air wudhu, gue masuk ke musola, dan temen gue kira-kira itu sudah mau tahiyat akhir di saat gue masuk musola. Gue pun menunaikan sholat isya di depan temen gue, karena gue nggak berjamaah pada saat itu, karena gue pikir teman gue udah mau selesai. Gue sholat seperti biasa. Nah, pas di rakaat kedua, di saat gue ruku, secara samar-samar kelihatan di samping kanan belakang gue itu ada makmum yang ngikut ruku juga. Gue pikir itu teman gue, tapi gue pikir lagi, bukannya dia harusnya udah selesai. Dalam hati gue, bukannya tadi udah selesai gitu kan, kok masih ngikut sholat berjamaah gitu. Tapi gue nggak berpikir yang macam-macam pada saat itu. Gue pikir mungkin teman gue sebelumnya menunaikan sholat sunat dulu gitu. Lalu gue tetap melanjutkan sholatnya. Pada saat sujud, bangun dari sujud pun masih kelihatan bias-bias makmum di belakang gue. Jadi yang gue lihat itu, walaupun nggak jelas harus gue fokusin ngelihat ke arah belakang, tapi secara samar-samar kita pasti bisa tahu bahwa di belakang kita itu ada orang. Di saat kita ruku pasti kelihatan kalau di belakang kita itu ada orang, walaupun kita nggak melihatnya secara jelas. Tapi yang gue perkirakan, sosok tersebut itu memakai baju serba putih, dan di kepalanya itu ada, gua nggak tahu itu sorban putih atau peci putih kayak peci haji atau apa, karena di kepalanya itu putih. Nah, itu yang bikin gua janggal. Setahu gua temen gua nggak make peci pas lagi sholat. Tapi tetap kembali ke awal, gua nggak berpikir yang macam-macam, karena gua saat itu niatnya mau ibadah. Atau mungkin ada tetangga yang langsung ikut makmuman, jadi gue berpikir positive thinking aja pada saat itu. Sampailah pada rakaat ketiga. Di saat gue ruku di rakaat ketiga,
sosok itu masih ada, dia ikut ruku. Dan di saat gue sujud pun dia masih ada. Tadinya gue sempat mau sholatnya itu buru-buru, karena gue pikir teman gue pasti udah selesai duluan dan gue sholat sendiri dengan keadaan musola yang gelap. Tapi berhubung gue ngerasa ada yang nemenin di belakang gue ngerasa ada makmum, jadinya gue sholat agak santai, nggak terlalu terburu-buru. Sampailah gue pada rakaat ketiga, gue sampai di tahiyat akhir, gue baca dan sampai ke assalamualaikum di tengokan yang pertama ke arah kanan. Itu gue melihat sosok itu masih ada. Terus gue assalamualaikum ke arah kiri, gue usap kedua tangan gue ke muka, niat hati setelah salam itu gue mau salaman. Seperti biasanya kalau di daerah gue setelah assalamualaikum itu biasanya para jamaah itu saling bersalaman. Nah, niat hati seperti itu. Di saat gue udah membasuhkan tangan ke muka, gue langsung nengok ke belakang dan menjulurkan tangan, niatnya mau salaman. Tapi alangkah terkejutnya, di saat gue nengok ke belakang itu nggak ada sosok sama sekali, kosong melompong. Saat itu gue langsung shock, langsung berdiri dan langsung lari ke rumah teman gue, karena gue pikir kalau itu orang normal nggak mungkin secepat itu dia ngilang di saat gue salam. Harusnya masih ada. Andai pun misalnya dia buru-buru, harusnya ada di teras musola tersebut. Ini kontan nggak ada sama sekali orang pada saat itu. Gue pun langsung lari dengan terburu-buru ke rumah temen gue. Dan di saat gue masuk ke rumah temen gue itu lagi bikin mie instan ya. Dia masakin gue mie instan, dia bikin 2. Gue tanya, namanya Rifai, ih lu tadi sholatnya berjamaah sama gue nggak? Berjamaah apaan, orang lu baru sholat? Gue udah selesai, ini gue lagi bikin mie, gue mau udah selesai dari tadi gitu kan. Gue langsung merasa bingung banget, tadi itu siapa. Lalu gue ceritain sama dia, tadi ada yang makmumin gue, gini. Gue ceritain kronologinya, dia cuma bisa nyengir doang. Oh lu nyengir gitu. Iya emang musola itu ada penunggunya gitu, dia bilang begitu. Dia bakal selalu nampakin diri ke orang baru, dia bilang. Sontak gue langsung kaget juga. Yang bener loh, iya. Banyak orang baru yang ditampakin sama dia, tergantung dari niat si orang baru tersebut. Kalau si orang baru tersebut dia punya niat jelek, si sosok makhluk tersebut akan menampakkan diri dalam wujud yang jelek juga. Beda halnya apabila kita dalam keadaan berbuat baik, dia pun akan menampakkan sosok yang baik juga. Kata dia begitu, ada teman gua. Jadi memang pada saat itu gua baru pertama kali itu ke rumah teman gua dan menginap di rumah teman gua baru kali itu. Jadi melihat dari apa yang dikasih tahu sama teman gua bahwa penunggu musola itu selalu menampakkan diri pada orang baru, kemungkinan masuk akal juga, karena gue baru pertama kali itu juga gue sholat di musola tersebut. Walaupun siapapun yang menjadi makmum gue, biarlah itu menjadi rahasia gue, wallahu alam. Semoga apa yang gue lakukan saat itu merupakan kebaikan dan makhluk tersebut juga mewujudkan dirinya dalam bentuk kebaikan. Oke, jadi itu aja teman-teman, kisah mistik gue yang pernah gue alamin yang bisa gue sharing di channel ini. Dan gak lupa juga gue doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Akhir kata gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.